Nafis ingat nggak siswa kita yang kita kirim ke kota itu yang buat juara lomba takbir? Oh iya saya ingat. Emang kenapa? Dia itu juara 1 tahun. Masya Allah hebat sekali ya. Dia tahfidz 25 juz. Wow luar biasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya mohon maaf barangkali mengganggu waktunya. Ini jadi saya mau tanya-tanya Bu gitu. Oh iya. Silakan duduk dulu Mas Iya, Irham. ya. Gimana Mas Irham? Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu Ana, tadi kan saya pelajaran nih di kelas. Untuk mata pelajarannya waktu itu akidah akhlak. Nah, materinya adalah zuhud. Nah, pas gurunya menjelaskan, saya kurang konsentrasi Bu. Jadi kurang memahami betul materi tentang zuhud ini. Kalau nggak salah zuhud itu kayak kita nggak cinta dunia gitu, nggak cinta harta gitu ya Bu. Jadi saya tadi kurang konsentrasi biar lebih tahu gitu. Ini kebetulan juga ketemu Bu Hana sama Bu Nafis juga kan. Jadi kesempatan buat saya tanya-tanya gitu. Zuhud itu sebenarnya apa sih Bu gitu? Apa kita nggak boleh punya harta, kita nggak boleh kaya gitu atau gimana sih Bu? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus Mas Irham. Jadi yang namanya zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta atau hidup miskin. Bukan seperti itu. Yang namanya zuhud itu adalah sikap kita tidak terlalu mencintai dunia secara berlebihan. Kita itu boleh memiliki harta, kita itu boleh kaya. Yang tidak boleh adalah kalau harta itu justru yang mengendalikan hati kita. Betul. Jadi dalam ajaran agama Islam kita itu diajarkan untuk hidup seimbang. Boleh cinta dunia, tapi tidak boleh berlebihan karena dunia itu bukan tujuan akhir dari kehidupan kita. Orang yang zuhud masih boleh bekerja, masih boleh belajar, bahkan orang yang zuhud itu masih berhak untuk sukses, untuk meraih kesuksesan dunia. Namun begitu, zuhud itu tidak bergantung pada dunia semata. Begitu. Oh, seperti itu ya Bu. Gini ya Bu, misalkan namanya manusia itu ya kan pasti inginnya yang sukses gitu, sama kaya juga kan gitu. Kalau misalkan nih kita ditakdirkan untuk jadi orang yang sukses juga kaya, apakah itu salah atau enggak Bu? Tidak salah sama sekali. Bahkan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu berikhtiar dan berusaha. Yang salah adalah ketika kekayaan itu menjadikan diri kita itu jadi sombong atau bahkan lalai terhadap ibadah atau bahkan kita malah meremehkan orang lain. Oh, jadi gitu ya Bu. Berarti yang namanya cinta dunia ya atau hubud dunia itu sangat berbahaya ya Bu? Ya, sangat berbahaya jika cinta dunia itu berlebihan. Ya, karena cinta dunia itu akan membuat orang lupa akhirat. Contoh, ketika seseorang menginginkan harta, menginginkan uang lebih, mereka akan melakukan, menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang tersebut. Dengan berbohong, dengan menipu orang lain, bahkan mereka juga rela meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Itu contoh ketika dunia sudah menguasai hati manusia. Sangat berbahaya. Oh, jadi gitu ya Bu. Kalau begitu bagaimana sih caranya atau tips-tipsnya gitu agar kita terhindar dari yang namanya cinta dunia seperti itu dan juga kita lebih semangat untuk menjalani hidup dan juga semangat untuk meraih cita-cita kita gitu. Caranya yaitu yang pertama kita harus meluruskan niat kita dulu lillahi ta'ala, dan yang kedua
belajar yang rajin supaya kita bisa menebar kemanfaatan untuk sesama. Dan yang ketiga adalah bekerja supaya kita bisa membantu keluarga dan bisa bersedekah terhadap orang yang membutuhkan. Dan juga yang paling penting adalah kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Irtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihhataka qabla sukmika, wa firagaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika." Artinya, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah hidupmu sebelum mati, yang kedua adalah sehatmu sebelum sakit, dan yang ketiga, waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Yang keempat, masa mudamu sebelum kamu tua, dan yang terakhir adalah kayamu sebelum fakirmu. Kira-kira begitu. Dan satu lagi Irham, jangan lupa bersyukur. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu sekecil apapun, kita harus mensyukurinya. Namun jika kita belum memiliki dan ingin memiliki, jangan lupa kita berusaha dan pastinya kita tetap berdoa. Ya, jadi orang yang zuhud itu hatinya itu pasti akan tenang, karena orang yang zuhud itu tidak merasa dikejar-kejar oleh dunia. Begitu Irham. Dan kalau boleh saya simpulkan Ibu, zuhud itu artinya kita boleh punya harta, kita boleh punya banyak uang, tapi kita tidak bukan meninggalkan dunia seperti itu. Jadi kita bisa menikmati dunia, namun kita harus mengendalikan hati kita agar tidak terlena dan diperbudak oleh dunia. Nah, itu kesimpulannya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menikmati dunia dengan secukupnya, tentunya dengan tidak meninggalkan akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bu Hana dan Bu Nafis, terima kasih atas pencerahannya. Tadi sebelumnya saya belum paham sekali tentang zuhud. Ini tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan dengan sangat jelas. Saya jadi tahu apa itu zuhud, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih buat Bu Hana dan juga Bu Nafis. Sama-sama. Saya pamit dulu, Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.